Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Gimana teman-teman, ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kalau tidak ada yang berangkat, coba Bapak absen satu-satu. Bapak Taufikur Rahman, Ibu Mbak Alia, Mbak Aulia. Oke, berarti tidak ada yang nggak berangkat ya, masuk semua ya. Oke, untuk pelajaran hari ini adalah mata pelajaran fikih di semester 2. Kita akan membahas tentang masalah kurban. Ada yang tahu anak-anak apa itu tentang kurban? Ada yang pernah mengalami? Coba Mas Taufik, apa itu kurban? Oke, bagus. Kurban. Atau yang lain ada yang coba menanggapi apa itu kurban? Oke, baik. Kurban, saya terangkan lebih jauh apa tentang kurban. Kurban adalah koroba ya kerobu kurbanan yang artinya dekat, atau lebih arti dari dekat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan sesembahan, yaitu berupa hewan kurban yang akan disembelih ketika pada hari raya Idul Adha. Terus hukum kurban itu apa sekarang? Hukum kurban itu menurut jumhur ulama atau pendapat para ulama, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa maksudnya? Sunnah muakkad itu maksudnya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai rezeki lebih dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Sekarang waktu pelaksanaan kurban itu kapan sih? Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari raya Idul Adha. Oke, hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Terus kapan lagi Pak? Setelah Idul Adha adalah tanggal 11, 12, dan 13, yaitu pada hari raya Tasrek. Jadi untuk waktu penyembelihan kurban itu ada 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada berarti ya. Sudah jelas semua. Oke, baik, kali ini Bapak akan menanyakan, akan membuat kelompok menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok Bapak suruh untuk membuat soal, mendiskusikan bersama soal apa yang dibuat. Nanti soal tersebut diutarakan atau ditanyakan ke kelompok-kelompok yang lain. Oke? Nanti kelompok yang lain yang bisa menjawab nanti tunjuk jari, dan jangan lupa memberikan kode atau yel-yel atau isyarat salam membuka ya. Baik, saya tunjuk kelompok 1 untuk diutarakan soalnya. Untuk soalnya nomor 1, monggo. Kelompok 2 atau 3 ada yang bisa menjawab, jangan lupa yel-yelnya. Terus jawabannya apa jawabannya? Oke, bagus. Tanggapan dari kelompok 2, jawabannya benar. Itulah permainan atau diskusi soal tanya jawab pada sesi hari ini. Setelah itu Bapak sebelum menutup pelajaran hari ini, Bapak akan merangkum atau mereview apa yang telah Bapak terangkan di hari ini, ya, tentang hari raya kurban atau tentang ibadah kurban, yaitu kurban apa tadi? Kurban adalah menyembelih hewan binatang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasrek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pelaksanaan kurban tadi tanggal berapa? Tanggal 10. Pinter, sampai tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 itu termasuk hari apa? Hari Tasrek, betul. Oke, itu waktu pelaksanaan kurban tanggal 10 sampai tanggal 13. Terus kapan Pak waktunya, kalau jamnya untuk menyembelih? Ya, waktunya menyembelih adalah
setelah sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 sebelum maghrib tiba. Nah, itu sekian anak-anak. Sudah paham semua nggih? Nggak ada yang ditanyakan? Siap. Oke, pinter. Makasih atas tanggapannya. Semoga pembelajaran di hari ini tidak ada yang bingung atau tidak ada yang dipertanyakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama mengajar? Maaf Pak, putus-putus. Waduh. Sudah berapa lama mengajar Pak Rahman? Sudah lumayan lama Pak, 2007 Pak, TMT-nya Pak. Oke, sebagai seorang guru, apa yang paling sulit? Gimana Pak? Ada yang sulit? Yang paling sulit sebagai seorang guru? Yang paling sulit Pak, mengkondisikan anak Pak, terutama anak yang kelas bawah itu biasanya masih suka bermain kayak gitu lah. Bagaimana cara Kalau cara untuk mengatasinya ya dengan model apa jenis aneh gitu. Kayak bermain nyanyi kayak gitulah. Bermain atau main-main? maksudnya kayak ada dilakukan gitu lah Pak. Kayak disiarkan gitu. Ada nyanyi dulu di awal. Oke, yang kedua, Rahman. Gimana cara menyusun LKPD? Berapa Pak? Menyusun LKPD? Ya. Menyusun LKPD gitu, lewat materi apa materi yang disampaikan tersebut. Nanti materi tersebut dicupil sedikit-sedikit nanti ditampilkan ketika proses pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung atau di inti pembelajaran yang tujuannya untuk mengetahui seberapa pemahaman anak tersebut ketika dalam proses pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut. Oke, yang kedua, yang kesekiannya, Pak Rahman, dalam menyusun tujuan, coba saya buka, ya. Dalam menyusun tujuan kan ada istilah ABCD ya. Iya Pak. Tahu nggak ABCD? Iya. Audiens. Apa sih ABCD itu? Untuk A-nya audiens, untuk audiens itu melingkupi sasaran atau peserta didiknya. Untuk B-nya itu behaviors. Behavior itu perilaku atau hasil yang ingin dicapai, prosesnya maksudnya Pak, prosesnya atau perilaku atau hasil yang akan dicapai bagaimana caranya gitu. Terus untuk kondisional, C-nya itu adalah kondisional, kondisi yang akan dicapai. Terus untuk D-nya itu degree itu seperti apa ya? Seperti nilai yang diharapkan itu loh Pak. Contohnya coba, contohnya. Dalam sebuah kata misalnya diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara upaya meningkatkan rela berkorban. Jadi diskusi kelompok itu merupakan kondisi atau upaya target, terus peserta didik itu masuk ke agree atau siswanya, terus dapat menunjukkan sikap rela berkorban itu merupakan tujuan atau behavior, tujuan dari
pembelajarannya itu mau, berdiskusinya itu mau, dengan benar, dengan diskusi apa tadi, menunjukkan sikap berkorban dengan sungguh-sungguh maksudnya. Iya. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh itu maksudnya dari D-nya Pak, degree Pak, nilai yang diharapkan. Oke. Oke, Pak Rahman cukup. Oke, terima kasih Pak Imam Suki. Pak Faidur Rahman, Yeah. naskah ujian perlu diupload di LMS Pak ya, yang ujian itu belum muncul itu. Naskah ujian. Nanti koordinasi sama Pak Imam Suki yang lebih tahu mungkin bagaimana caranya gitu Pak. Yang berikutnya Pak Faidur Rahman tadi mengajarnya baik, suaranya juga jelas, tapi perlu ada ketegasan Pak, perlu suara ada power Pak. Okay. Yang saya tanyakan Pak, kaitannya dengan materi RP yang Anda buat, ini tujuannya Pak, metode yang apa yang digunakan oleh Pak Faidur Rahman Pak? Metode kooperatif tipe Pak, berkirim soal, kooperatif tipe, salam dan soal gitu. Dari mana saya tahu bahwa itu kooperatif tipe? Melalui adanya diskusi dan tanya jawab di dalam inti pembelajarannya Pak. Tadi saya contohkan pas ketika praktek mengajar ada anak yang saya suruh untuk berdiskusi, untuk membuat soal sendiri, terus nanti soalnya tersebut dilempar atau ditanyakan ke kelompok lain, dan kelompok lain juga berusaha berdiskusi untuk menjawab soal tersebut Pak. Dan untuk salamnya itu tadi dengan cara yel-yel atau salam membuka. Ketika membuat PPT, maka tujuan belajarannya harus dimunculkan ya Pak. Jangan langsung ke materi, biar anak ada pengetahuan apa atau tujuan dari pembelajaran ini gitu. Perlu disampaikan di PPT. Nanti diperbaiki Pak ya, ketika nanti ujian berikutnya, UKIN atau apa-apa, harus ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam PPT itu. Oke, Pak. Yang terakhir dari saya Pak, biar cepat aja. Ini, silakan sediakan alat tulis Pak untuk nulis Al-Quran. Tapi sebelumnya silakan ini dibaca dulu. Nomor 7 silakan dibaca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idin basyirah. Tadunnu ay yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraq. Wakilaman raq. Wadunna annahul firaq. Wattafatis saqu bila rabbika yawma idin nisab. Pak sering membaca Al-Quran yang ayat atau apa ini tentu akan lebih lancar tuh Pak. Okay. Yang berikutnya silakan ditulis Pak. Yeah. Tulis la ilaha illa anta. Kelihatan ya Pak? Coba Pak. Nggak kelihatan nih Pak. Mundur. Wah, tambah hilang. Kurang fokus. Sekali lagi ya Pak? Di foto aja kiriman saya Pak. Oke, foto kiriman saya. Foto kirimkan ke saya langsung. Ya sudah Pak, monggo Pak Imam Subhi. Dilanjut ke yang lain. Cukup Pak Rahman. Yes, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.